are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord? Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Behind the scenes and in the detail, you planned the perfect way for me. I should have dwelled upon the road uncertainties, that all I gotta do is look to you. Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, everything will be alright. Come on, kids, clap your hand in the air. Whether I can see it now, I know you will work it out for
Shalom teens, apa kabar kalian di rumah? Saya percaya apapun keadaan kalian, dimanapun kalian berada saat ini, kalian tetap ada di dalam penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik dan mengasihi kita. Oke teens, mungkin kalian pernah membeli sebuah barang, entah itu handphone, entah itu baju, sepatu, ataupun barang apapun juga. Saya percaya pasti di setiap kemasan barang itu tercantum sebuah label yang mengatakan di mana tempat dia diproduksi. Selalu ada satu label yang menyebutkan, entah itu made in Indonesia, aduh kita bangga pakai produk Indonesia, atau made in mana lagi, India, Jepang, atau manapun. Selalu di dalam setiap kemasan ada tertera label tersebut. Nah teens, tahu nggak sih ada sesuatu yang spesial? Bukan cuman barang loh yang ada labelnya. Kita semua, kamu dan saya, kita juga punya label yang sangat istimewa. Kalian pengen tahu apa? Label istimewa kita adalah made in heaven. Wow, luar biasa. Kamu dan saya adalah buatan surga. Asli, real. Karena di dalam firman Tuhan sudah tertulis. Kita akan sama-sama membaca di Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 dan 27. Kita baca bersama-sama ya teens. Lalu Elohim berfirman, biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Dalam citra Elohim mereka telah diciptakan laki-laki dan perempuan. Nah teens, itu tadi. Kita ini langsung diciptakan dari Elohim yang super duper hebat. Kita ini bukan hanya sekedar made in Indonesia mungkin karena kita terlahir di sini. Tetapi yang spesial buat kita, kita semua punya label yang istimewa. Yaitu we are made in heaven. Wow, luar biasa. Nah, teens, apa sih keistimewaan kita dengan memiliki label made in heaven? Yang paling utama, kita memiliki DNA dari Bapa Yahweh, Elohim pencipta langit dan bumi yang super duper keren dan kreatif. Itu ada di dalam diri setiap kita secara otomatis. Karena firman Tuhan tadi sudah mengatakan dan kita sudah baca bersama-sama. Firman Tuhan itu iya dan amin. Nah, jadi apa yang sudah kita lihat tadi, begitu hebatnya Tuhan kita, begitu dahsyatnya, begitu kreatifnya Bapa kita. Contoh, di dalam penciptaan. Tadi kita baca, mungkin kalau kalian ingin mempelajari lebih dalam dan tahu betapa kreatifnya Tuhan, kalian bisa baca sendiri, pelajari sendiri Bible kalian. Nah, di dalam penciptaan, mulai dari dia menciptakan langit. Wow! Karena kreatifnya Tuhan, langit itu nggak cuma satu warna loh teman-teman. Tetapi kalau mungkin kita lagi pergi keluar kota atau ke suatu daerah yang harus naik pesawat terbang, kita akan melihat di situ betapa indahnya ciptaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Karyanya itu loh, kita bisa lihat bahkan awan itu bisa seperti gumpalan-gumpalan kapas yang wow luar biasa keren. Wow, itulah indahnya Tuhan kita. Bahkan sering kita lihat kalau sehabis hujan ada pelangi tuh. Nah, warnanya bisa macam-macam loh. Mungkin kalian bisa flashback dulu di masa kecil, ada sebuah lagu yang pasti kalian masih hafal. Pelangi-pelangi, alangkah indahnya, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Wow, dahsyat ya Tuhan kita. Dia bisa ciptakan dengan begitu indah. Masuk mungkin ke dalam lautan, ada ikan-ikan yang begitu banyak. Kalau sekarang kalian boleh lihat yang lagi happening nih, ikan cupang. Wah ya, ikan cupang sekarang bukan cuma 1-2 warna, Tuhan ciptakan beraneka warna yang sangat keren. Bunga-bunga,
Ada ribuan macam dengan warna-warni yang indah. Itulah hebatnya Tuhan kita, teens. Dia memang super duper kreatif. Bukan cuma dalam hal penciptaan loh. Di dalam melakukan mujizat, Tuhan kita juga super kreatif. Dia selalu menggunakan cara yang di luar dari pikiran kita. Pasti kita secara manusia akan terperangah. Wow, kok bisa ya? Tetapi itulah Tuhan kita, itulah Bapa kita. Dan kita tercipta dari Dia loh guys. Jadi ada contohnya pada waktu di pernikahan di Kana. Dia mengubah air biasa menjadi anggur. Kemudian yang lebih ekstrim lagi, pada waktu dia menyembuhkan mata orang buta, dia pakai cara yang gak biasa. Mungkin sepertinya malah menyijikkan loh buat kita. Jadi waktu itu Tuhan ambil tanah, kemudian dia campur dengan air ludahnya, dicampur-campur, diaduk-aduk, dan dia oleskan di mata orang buta itu. Dan orang buta itu menjadi melihat. Luar biasa kan? Begitu kreatifnya Tuhan kita. Nah, Tuhan kita yang dahsyat itu mengalir di dalam tubuh kita. Kehebatannya, kedahsyatannya, itu juga kita miliki. Amin, teens? Wow, memang Tuhan kita super deh. Di dalam melakukan segala hal, Dia kreatif. Mungkin kita bisa baca lagi. Dan nanti kita beri garis bawah di kata-kata yang menunjukkan betapa kreatifnya Tuhan itu. Kita kembali ke Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 ya, teens. Yuk kita baca lagi. Jangan lupa beri garis bawah. Lalu Elohim berfirman, biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita. Itu adalah poin yang pertama. Kasih garis bawah poin yang pertama, berarti kita diciptakan serupa dengan Elohim. Wow, dahsyat. Kemudian kita lanjutkan ya. Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang kedua yang perlu kalian garis bawahi, berarti kita semua, kamu dan saya, kita semua diberikan kuasa atas semua yang diciptakan Elohim di bumi ini. So, nggak ada lagi dari kalian yang berkata, aku minder kak, aku nggak bisa berbuat apa-apa kak, aku ini cuman begini kak, nggak mungkin aku bisa kreatif. No, firman Tuhan sudah mengatakan, engkau dan saya made in heaven. Kamu dan saya diciptakan serupa dengan Dia, serupa dengan Elohim yang sangat-sangat kreatif, yang sangat-sangat dahsyat. Dan kita juga berkuasa atas segala yang diciptakannya di bumi. So, jangan lagi menjadi rendah diri atau minder. Kalau rendah hati sih memang wajib, tetapi rendah diri enggak lagi ya. So, apa yang harus kita responi dengan firman Tuhan tadi? Be kreatif. Jadilah teenager atau remaja yang kreatif. Bapak kita itu sumbernya kreativitas. Dunia aja bisa mengatakan like father, like son. Kita ini adalah anak-anaknya. Kamu dan saya adalah anak-anaknya. So, no more reason to say I can do nothing. Sebab kita bisa melakukan segala perkara di dalam Yesus Kristus. Sebab ada Roh Kudus di dalam kita yang akan memampukan kita, yang pasti akan memberikan pertolongan dan hikmat buat kita untuk melakukan segala hal yang tentunya dahsyat. Wow, luar biasa Tuhan kita. Keren sekali ya, teens. Kakak percaya di dalam diri setiap kalian ada benih kreativitas yang sudah Tuhan taruh di dalam diri kalian. Tinggal sekarang kalian mau atau enggak untuk mengembangkannya. Contohnya ada di dalam Bible, seorang remaja yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia bernama Daud. Daud ini adalah seorang remaja biasa yang tugasnya cuma mengembalakan domba di padang. Tetapi dia enggak hanya melakukan tugasnya sebatas itu.
Dia pakai benih kreativitas yang Tuhan taruh di dalam dirinya, yaitu memainkan kecapi. Lewat hanya sebuah alat yang bernama kecapi, Daud menjadi kreatif. Dia bermazmur, dia bernyanyi, dan hasilnya luar biasa. Kita bisa menikmatinya sampai dengan sekarang. Ada ribuan lagu-lagu yang sangat indah di dalam kitab Mazmur. Kalau kalian gak percaya dan ingin tahu, baca sendiri ya nanti. Di dalam kitab Mazmur, semua itu banyak pujian yang Daud ciptakan menjadi satu kreativitas yang dipakai Daud untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi sekarang giliran kalian loh, teens. Kakak percaya kalian pasti bisa. Dan kalian bisa kreatif di segala bidang loh. Apapun yang Tuhan taruh, benih apapun yang Tuhan beri di dalam kita, kalian bisa kembangkan. Mungkin itu di dalam bidang musik, kalian yang bisa bermusik, ayo kreatif. Mungkin misalnya kalian bisa buat konten musik, atau kalian yang pintar memasak, ya seperti mungkin kakak ya suka masak di dapur. Kalian bisa mulai kreatif menjadi berkat buat orang lain. Misalnya kalian bikin rekam tuh masakan kalian, terus kalian upload di sosmed kalian, dan itu pasti bisa menjadi berkat. Atau kalian yang bisa mendesain sesuatu, misalnya desain baju, desain apapun juga, jadilah kreatif. Kalian mungkin masih ingat sebuah cerita juga di dalam firman Tuhan. Di dalam Matius yang ke-25, ayatnya yang ke-25, di situ bercerita tentang perumpamaan talenta. Ada seorang tuan yang membagikan talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Dan mereka mengembangkannya dengan cara mereka masing-masing. Apa yang terjadi? Kita mau simak di 1-2 ayat aja. Nggak semua, kalau semua nanti nggak cukup waktunya. Kita mau lihat sama-sama di Matius 25 ayatnya yang ke-22 dan 23. Begini firman Tuhan. Hamba yang telah menerima 2 talenta juga mendekati tuannya dan berkata, Tuan, engkau telah menyerahkan 2 talenta kepadaku. Lihatlah, dengannya aku telah menghasilkan 2 talenta lain. Kata tuannya kepadanya, bagus sekali, hai hamba yang baik dan setia. Atas perkara yang kecil engkau telah setia, maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Masuklah kepada sukacita tuanmu. Jadi ceritanya singkatnya contoh daripada hamba yang ini, dia diberikan oleh tuannya 2 talenta. Tetapi waktu tuannya datang bukan tetap menjadi 2, tetapi dia sudah mengembangkan talentanya bertambah menjadi 2 kali lipat. Jadi 4 loh. Wow, maka bersukacitalah hati tuannya. Dan tuannya katakan apa tadi? Engkau telah setia di dalam perkara kecil, maka akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Kakak percaya itu juga pasti akan terjadi di dalam diri kalian masing-masing. So guys, tunggu apa lagi? Pakai seluruh benih kreativitas yang sudah Tuhan taruh di dalam dirimu. Karena you and I adalah made in heaven. Kita adalah buatan Elohim. Sebagai ayat penutup, kakak akan bacakan sebuah ayat yang terdapat di Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, sebab kita adalah buatan Elohim yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Elohim sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita untuk kita nggak hanya berpangku tangan. Kita ini buatan Elohim yang diciptakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Seperti Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, bahkan Dia memberikan seperti apa yang Dia punya, kita menjadi serupa dengan Dia. Percayalah, ada Roh Kudus di dalam kita yang akan menolong setiap kita, memampukan setiap kita untuk kita bisa melakukan kreativitas yang akan dipakai untuk memuliakan nama Bapa kita yang di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Be creative because we are made in heaven. Yuk kita berdoa sama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur, kami bersuka cita karena hari ini kami kembali diingatkan, kami ini buatan surga, kami ini buatan Elohim. Kami tahu bahwa roh yang ada di dalam kami pasti akan memampukan kami untuk berkreasi, untuk menjadi pribadi yang kreatif, mempergunakan seluruh benih kreativitas yang sudah Tuhan taruhkan di dalam diri kami, untuk kami boleh memakainya di dalam kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa, percaya perlindungan-Mu sempurna atas kami di dalam masa pandemi ini. Kami percaya kami bisa menjadi remaja yang kreatif untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeshua HaMashiach, bless you teens.